untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, terima kasih ya Mas Yoga. Oke, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ayo berdiri semua. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak, Bu. Nihil ya, alhamdulillah sehat semua. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya. Ada yang tahu nggak apa itu gempa bumi? Saya tahu. Apa Mbak Elsa? Bencana alam. Ya betul. Apalagi yang kalian tahu tentang gempa bumi? Ada yang tahu nggak? Jadi gempa bumi itu adalah guncangan atau getaran yang terjadi di permukaan bumi. Kira-kira apa penyebab terjadinya gempa bumi? Ada yang tahu? Ya Mbak Elsa? Pergeseran lempeng. Betul sekali Mbak Elsa. Nah, salah satunya juga tadi pergeseran lempeng bumi, ada juga karena meletusnya gunung berapi. Nah, gempa bumi terjadi akibat adanya pergeseran lempeng bumi seperti yang dikatakan oleh Mbak Elsa tadi ya. Jadi gempa bumi itu pergeseran lempeng bumi. Nah, siapa di antara kalian yang sudah pernah merasakan terjadinya gempa bumi? Pernah. Pernah semua ya? Pas itu kalian lagi apa? Kayak lagi tidur atau apa? Baru makan, Bu. Lagi makan? Mbak Elsa? Mbak Elsa di kamar. Mbak Dika pernah? Pernah. Lagi apa Mbak Dika? Lagi belajar. Wih, bagus sekali ya. Belajar terus, pintar sekali. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi tentang fenomena alam. Ada yang tahu nggak? Teks eksplanasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Oke, karena belum tahu, sekarang coba perhatikan buku teks eksplanasi yang Ibu bawa. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini adalah buku teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Fungsi fakta dalam teks eksplanasi yakni untuk menguatkan kebenaran dan hubungan sebab akibat yang dipaparkan dalam tulisan tersebut. Jadi teks eksplanasi ini sifatnya fakta ya, jadi bukan hoak. Selanjutnya, ada yang tahu nggak ciri-ciri teks eksplanasi itu apa? Itu ada, Bu. Silahkan dibaca Mas Yoga. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Nah, selanjutnya
Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya inovatif dan tidak berusaha mengurangi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas dan fokus pada hal umum. Betul sekali, terima kasih ya Mas Yoga. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama, informasi dimuat berdasarkan fakta. Jadi bukan hoax tadi seperti yang Ibu bilang ya. Yang kedua, yang dibahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi tidak sembarangan teks itu bisa, atau tulisan atau peristiwa itu bisa dijadikan teks eksplanasi. Yang ketiga, sifatnya informatif. Jadi teks eksplanasi itu menyajikan informasi-informasi di dalamnya. Sekarang coba kalian tuliskan di buku kalian masing-masing contoh teks atau topik teks eksplanasi yang dapat dijadikan topik dalam penulisan teks eksplanasi. Coba dituliskan sebanyak-banyaknya. Nanti yang sudah bisa maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Ibu tunggu ya, 5 menit saja ya. Iya, Bu. Silakan. Oke, sudah semua ya? Sudah. Nah, siapa yang mau maju terlebih dahulu angkat tangan? Saya. Ya, Mbak Elsa silakan maju. Dibacakan dengan jelas jawabannya, silakan. Betul, tepuk tangan untuk Mbak Elsa. Terima kasih ya Mbak Elsa. Ini ada hadiah untuk Mbak Elsa kalau sudah berani maju. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Benar ya, tadi yang sudah dibacakan Mbak Elsa itu bisa dijadikan teks eksplanasi. Ada lagi yang berbeda dari Mbak Elsa yang mau maju? Saya. Ya, Mas Yoga silakan maju. Dibacakan. Semuanya saja ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, betul, tepuk tangan dari Mas Yoga. Ini ada hadiah juga karena sudah berani maju. Yang kuning, Bu. Oh, yang kuning ya. Milih ya. Ya. Ya, Makasih, Bu. ya, sama-sama. Mbak Jika mau maju nggak, Mbak Jika? Mau. Ya, yang maju Mbak Jika. Nanti nggak dapat hadiah loh sama teman-temannya. Yuk, silakan dibacakan. Ya, betul, tepuk tangan untuk Mbak Jika. Ayo, teman-teman, Mbak Jika tepuk tangan. Ya, terima kasih ya Mbak Jika. Silakan hadiahnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi udah paham ya teks eksplanasi sama ciri-cirinya. Nah, sekarang Ibu jelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu ada 3 strukturnya. Yang pertama ada pernyataan umum yang berisi tentang penjelasan topik yang dipilih dan proses terjadinya. Kemudian yang kedua, sebab akibat yang menjelaskan tentang tahapan suatu peristiwa yang terjadi dan disusun dengan bertahap atau berurutan dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga, interpretasi, yaitu bagian yang menyimpulkan atau memberikan pernyataan terkait topik yang diuraikan. Nah, supaya lebih paham, kita baca dulu ya teks eksplanasi. Nah, pada tahun 2004 itu pernah terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat di Aceh. Kalian sudah pada lahir apa belum? Belum ya? Kalau Ibu sih sudah ya. Jadi pada saat itu gempanya sangat besar, kerusakannya juga sangat banyak. Nah, salah satu ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan teksnya? Kamu aja. Ayo siapa? Nanti dapat nilai loh. Mas Yoga. Ya, ayo Mas Yoga dibaca. Maju ke depan. Iya, Bu. Tapi nggak dapat hadiah ya. Ya, gimana Bu bacanya ini? Ini aja nggak apa-apa. Ya, dibaca. Baik, terima kasih ya Mas Yoga. Ya. Nah, dari teks yang sudah dibacakan Mas Yoga tadi, ada yang tahu nggak? Yang mana pernyataan umum, yang mana sebab akibat, yang mana interpretasi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Dari sebab akibat. Ya, Mbak Elsa yang sebab akibat yang mana? Yang kalimat apa tadi awalnya aja? Dampak
Oh ya, betul. Terus yang pernyataan umum, ada yang tahu nggak yang mana? Paragraf pertama. Ya, betul Mas Yoga. Nah, interpretasi berarti paragraf terakhir. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok saja. Dimulai dengan berhitung 1 sampai 2. Mau dari Mas Yoga apa Mbak Dika menghitungnya? Dari saya. Ya, yuk dimulai. 1, 2, 1. Nah, yang kelompok 1 jadi 1, yang kelompok 2 jadi 1. Silahkan. Nanti Ibu bagi kita kelompok berarti. Elsa sampai sampai 3 ya? Mas Yoga bisa pindah tukeran tempat sama Mbak Elsa ya? Iya, Bu. Nah, yuk. Jadi kita berkelompok. Bagikan LKP Panas ya. Sini. Tempatnya. ya. Oke. Sekarang sudah punya LKPD kan per kelompok? Sudah. Sudah. Dibuka halaman 1. Nah, di situ ditulis kelompok berapa, anggota kelompoknya. Terus nanti Ibu bagikan gambar. Gambarnya ini berisi ada teks eksplanasinya. Nanti kalian untuk mengerjakan. Nah, kalian tulis di bagian kolom gambar ini kalian dapat nomor berapa? Gambar apa? Yang A, B, C atau D ya? Sudah ya? Jika sudah, dibuka halaman yang kedua. Bentar, Bu. Ya, pelan-pelan aja. Buka halaman yang kedua ya. Nah, di situ coba Mbak Elsa dibacakan coba perintahnya yang di atas itu. Tuliskan struktur teks eksplanasi sesuai dengan teks yang kalian dapatkan. Diskusikan bersama teman satu kelompok. Ya, terima kasih Mbak Elsa. Jadi teks eksplanasinya itu dari gambar yang sudah Ibu berikan. Nah, di sebaliknya itu kan ada teks eksplanasinya. Nah, coba dituliskan yang mana yang termasuk pernyataan umum, yang mana yang termasuk sebab akibat, dan yang mana yang termasuk interpretasi. Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu 15 menit. Ya, silahkan didiskusikan ya. Ada kesulitan nggak? Belum ya? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang dibuka halaman 3. Coba Mbak Dika dibacakan perintahnya yang di atas itu. Diskusikan dengan teman satu kelompokmu apa konflik dan informasi yang ada pada teks eksplanasi. Tuliskan sesuai dengan kolom di bawah ini. Ya, betul. Terima kasih Mbak Dika. Jadi, tugas selanjutnya kalian tuliskan fenomenanya, misalnya fenomena alam atau fenomena budaya atau apa gitu ya. Terus topiknya itu bisa judulnya atau yang dibahas di dalam teks eksplorasi yang tadi kalian kerjakan ya. Terus informasinya itu apa aja ditulis. Misal tanggal berapa peristiwanya atau jumlah korbannya berapa gitu ya. Ibu beri waktu ini karena sedikit 10 menit saja ya. Silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sudah semua? Sudah. Oke, siapa yang mau maju lebih dulu? Ayo kelompok sama kelompok 2. Ya, silahkan Mas Yoga, Mbak Dika maju. Dipresentasikan, dibacakan. Dari yang tugas pertama dulu. Yuk, bacakan. Dari kelompok 2, ada yang ingin ditambahkan dari jawaban dari kelompok 1 tadi? Tidak. Oke, lanjut yang tugas kedua.
ya nanti, jangan Ya. rebutan. Ibu. Oke, sekarang kelompok 2 Mbak Elsa yang maju. Iya. Ada yang ingin menambahkan? Tidak. Nah, lanjut tugas yang kedua. Ya, ada yang ingin menambahkan? Tidak. Oke, jawaban Mbak Elsa benar ya, teman-teman. Tepuk tangan buat Mbak Elsa. Silakan Mbak Elsa boleh kembali. Ini ada hadiah. Ya, sama-sama. Jadi sudah paham ya apa itu teks eksplanasi, apa itu ciri-cirinya, apa itu strukturnya, udah paham semua? Sudah. Oke, ada yang ditanyakan tidak sebelum Ibu lanjutkan kegiatan berikutnya? Belum ada, Bu. Selanjutnya kita akan menulis atau membuat teks eksplanasi yang sederhana saja. Silahkan dipilih untuk topiknya sendiri ya ini. Oke, yang dibuka 1, 2, 3 dibuka. Silahkan ditulis di buku tulis ya. 20 menit ya. Ya. Oke, yuk mulai dikerjakan. Jika ada pertanyaan boleh bertanya sama temennya atau sama ibu juga boleh. Sudah semua? Sudah. Dikumpulkan ya kalau sudah. Punya Mbak Elsa mana? Buka bukunya, Bu. Ya, 1 sama bukunya besok ibu kembalikan setelah dinilai. Tadi Mbak Elsa dapat apa? Kemarau. Mas Yoga? Hujan es. Mbak Dika? Oh ya, sudah semua ya? Sudah. Sudah semua ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi apa enggak? Tidak. Sudah cukup, Bu. Sekarang kita menuju ke kegiatan yang terakhir, mengerjakan soal evaluasi. Ibu bagi satu-satu ya, ini dikerjakan secara individu, tidak boleh mencontek. Ibu kasih waktu 10 menit silakan. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpulkan, ayo. Jadi 1 dulu, baru dikasih ke ibu. Eh, Ya Mbak Elsa nggak boleh nyontek loh. Sudah. Terima kasih ya Mbak Elsa. Sudah semua ini? Sudah. Oke. Sebelum ibu tutup, ada pertanyaan anak-anak? Cukup, Bu. Tidak. Cukup? Jika tidak ada, hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Coba disebutkan. Teks eksplanasi. Ya, di dalamnya ada apa aja tadi? Sebab akibat. Ya, itu strukturnya ya. Strukturnya sebab akibat. Terus apa lagi strukturnya? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Sebab Terus akibat. Interpretasi. interpretasi, betul. Terus ciri-cirinya tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Fakta. Betul, memuat fakta. Terus ada tentang isinya ya. Pokoknya tidak muak gitu. Nah, karena hari ini kalian sudah semangat, kalian ikut. Ibu kasih hadiah satu-satu, jangan rebutan. Lihat Bu. Kasih apa? Ya Allah, kamu suka kuning ya Mas Yoga? Iya. Oke, jadi perlu diingat ya anak-anak, kita harus selalu menjaga lingkungan dan alam sebagai bentuk rasa syukur kita akan nikmat yang sudah Tuhan berikan. Dengan kita menjaga lingkungan dan alam, kita bisa mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir tadi, tanah longsor. Pokoknya bencana-bencana alam yang sering terjadi di Indonesia ini ya. Oke, baik pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Jangan lupa tetap semangat terus ya. Ya. Silakan Mas Yoga memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Mas Yoga. Terima kasih untuk kelas 5 ini ya. Sudah semangat, sudah hebat.
mengikutinya dengan tertib. Terima kasih banyak Ibu Tutut. Wassalamualaikum